Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hanya puji dan syukur yang layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di kajian Ahad pagi yang sekarang berdasarkan permintaan mungkin saya tukar dengan Pak Haji Wahab, jadi saya yang kedua, beliau yang di ketiga, karena memang di ketiga itu saya harus berangkat dari Cibinong gitu ya. Baik hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan di kajian tafsir hadis. Kita masuk ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini dimuatkan judul yaitu kehormatan seorang muslim. Di hadis yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Kalau yang dikutip oleh pengarang kitab ini yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau dalam kitab yang lain. Hadisnya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Namun yang dipakai di lafaz ini adalah lafaznya Imam Al-Bukhari, karena lafaznya Imam Muslim itu perbedaannya sedikit. Perbedaannya di kalimat illa bihaqqiha, sedangkan lihat Imam Al-Bukhari menggunakan lafaz illa bihaqqil Islam gitu. Tapi dua-duanya satu makna. Baik hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hadis ini memang diriwayatkan tidak hanya dari satu sahabat saja, tidak dari Ibnu Umar saja, bahkan nanti Abu Hurairah pun meriwayatkan dengan redaksi yang berbeda. Jadi ada perbedaan redaksi, hanya yang dimuat dalam takhrij hadis ini gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Ini saya cantumkan demikian karena redaksinya yang hampir sama. Perbedaannya sedikit, hanya illa bihaqqiha. Kita lanjutkan ke syarah mufradatnya, di mana di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah, gitu kan? Berarti kalau diperintah kalimatnya pasif atau aktif? Diperintah, gitu ya. Pasif kan? Kalau santri mah mungkin ini adalah fi'il majhul gitu ya, bukan dengan fi'il maklum. Fi'il majhul, pertanyaannya siapa yang memerintah? Di pikiran kita, di benak kita tentu sudah pada tahu, sudah pada maklum yang memerintah itu siapa, gitu kan? Maka ketika sebuah kata kerja dibuat dengan pola pasif, itu kalau dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan dua hal. Pertama, lil ilmi bihi,
karena muhotob orang yang yang jadi lawan berbicara itu memang sudah sama-sama tahu gitu. Makanya dibuatkan dibentuk dengan pola kalimat pasif. Seperti ini, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah. Tentu di benak kita yang memerintahnya siapa? Allah. Kalau dalam hadis yang lain dalam tentang sujud bahasanya umirna an nasjuda ala sab'ati a'dzumin. Kami diperintah ketika sujud itu harus menempelkan berapa anggota tubuh atau tulang, 7 tulang begitu ya. Atau dalam ayat tentang saum yang sudah kita pahami, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Siapa yang mewajibkannya? Tentu Allah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaidah bahasa Arab terkadang dimajhulkan itu karena lil jahli bihi, memang tidak diketahui. Misal nih, semalam ada motor yang hilang. Siapa yang mencurinya? Tidak tahu. Maling, siapa malingnya? Tidak tahu namanya, begitu kan. Nah, itu lil jahli bihi. Nah, hadirin iman rahimakumullah, maka dalam hal ini umirtu, kata Rasulullah, aku diperintah. Ini mah menunjukkan bukan lil jahli bih tetapi lil ilmi bih, karena muhotob kita gitu ya. Itu sudah pada maklum, sudah pada tahu bahwa yang memerintah beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin iman rahimakumullah, apa perintah yang disampaikan? Yaitu umirtu an uqatilan nas, yaitu aku diperintah untuk memerangi manusia. Jadi dari hadis ini ada Islam memang datang itu dengan membawa perang. Padahal tidak seperti itu yang harus dipahami, begitu ya. Nah, hadirin iman rahimakumullah, bedakan antara muqatalah dan al-qatlu gitu ya. Makanya di di pelajaran ilmu shorof gitu ya, ada yang kalau santri mah ada sulasil mujarod, ada sulasil majid. Qatala itu artinya membunuh, tapi kalau diartikan qatala apa artinya? Perang, saling membunuh. Doroba memukul, doroba saling memukul gitu. Jadi ketika ada tambahan satu huruf ada perbedaan makna begitu ya. Nah, apa bedanya muqatalah atau qatala sama al-qatlu, perang? Perang dan membunuh itu apa bedanya? Tentu ada perbedaan. Kalau qatala, membunuh itu kan berarti ada dua interaksi, gitu kan? Ada dua interaksi. Sedangkan al-qatlu mah hanya satu gitu ya. Jadi si lawannya itu memang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nah, Imam atau Syekh Utsaimin di dalam kitab syarahnya mengatakan al-muqatalatu an yas'a fi jihadil a'da. Muqatalah itu adalah bertindak dalam berjihad melawan musuh hatta takuna kalimatullahi hiyal ulia, sehingga dapat meninggikan kalimat Allah. Dan memang fungsi perang itu adalah demikian. Walihada naqul, nah karena ini kita mengatakan laisa manjazat muqatalahu jaza qatluhu. Tidaklah setiap orang yang boleh diperangi boleh dibunuh, begitu. Kemudian fal qatlu adyaku wala yajuzu illa bisyurutin. Karena membunuh pengertiannya lebih sempit dan tidak boleh membunuh kecuali dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Nanti kita bahas ke depannya syarat-syarat terkait dengan mengalirkan darah orang lain. Itu
apa yang menjadi persyaratannya. Kita akan bahas, dua-duanya kita akan bahas. Sedangkan wal muqatalah ausa. Muqatalah itu peperangan itu pengertiannya lebih luas. Apa? Nah, oleh karena itu saya sampaikan pendapat Syekh Utsaimin ini beliau kuatkan dengan ayat Al-Qur'an di Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Gitu ya. Bahwa titik tekannya tidaklah setiap peperangan itu identik dengan pembunuhan, atau tidaklah setiap yang diperangi itu harus dibunuh gitu. Nah, landasan dalilnya itu di Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu, apabila ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Fa in bagat ihdahuma, kalau yang satu ngeyel gitu, tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tapi ila amrillah, maka perangilah, begitu ya. Maka perangilah sampai mereka tunduk kembali pada perintah Allah. Lihat kalimatnya, faqatilul lati tabghi hatta tapi ila amrillah. Maka perangilah sampai mereka tunduk kembali kepada perintah Allah. Apakah dengan kalimat kembali untuk tunduk kepada aturan Allah itu dibunuh caranya? Bukan kan, tetapi lebih disadarkan, begitu. Nah, fa in fa'at fa aslihu bil adli wa aqsitu, dan kalau mereka nurut, ya damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Nah, kemudian saya pun akan sampaikan pernyataan Imam Ibnu Daqiqil Id, kemudian Imam Asy-Syafi'i pun mengatakan bahwa Imam Daqiqil Id mengatakan boleh memerangi bukan berarti boleh membunuh, begitu. Karena tadi wazan qatala yuqatilu itu menunjukkan adanya aksi dan reaksi dari kedua belah pihak. Ya, sedangkan membunuh tidak ada aksi dan reaksi, hanya satu pihak saja kalau membunuh mah, gitu kan. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa laisal qitalu minal qatli bisabil, gitu. Perang itu tidak selalu identik dengan membunuh. Bisa jadi seseorang boleh diperangi namun tidak halal untuk dibunuh. Nah, seperti kasus ini, nanti seperti kasus Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, apakah dengan cara dibunuh? Itu lebih memerangi tersebut adalah lebih dari untuk menyadarkan mereka dengan tangan kekuasaan, begitu. Nah, jadi ini waktu iman rahimakumullah. Kemudian umirtu an uqatilan nas. Siapa Anas di sini? Kalau Anas yang di sini itu siapa? Anas di sini tentu bukan manusia umumnya. Yang dimaksud Anas di sini adalah mereka yang termasuk kepada kategori kafir harbi. Kafir yang mereka ini apa? Memerangi kaum muslimin, memerangi Islam. Bukan mereka yang termasuk dalam kategori kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi itu? Kafir, orang-orang kafir yang mereka berada di bawah kekuasaan penguasa Islam, itu kafir dhimmi. Atau kafir muahad, mereka yang orang kafir yang berada di bawah perjanjian kaum muslimin. Nabi pernah membuat perjanjian dengan kaum Quraisy, kaum musyrikin, pernah kan, dalam perjanjian Hudaybiyah, begitu ya. Nah, di mana dalam perjanjian Hudaybiyah ini maka tidak boleh mengadakan perang, tidak saling menumpahkan darah. Nah, hadirin waktu iman rahimakumullah. Dalilnya bahwa yang dimaksud Anas di sini adalah kafir harbi, kita dapatkan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian.
Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak pula mereka mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, antabarruhum, gitu ya, untuk berbuat baik kepada mereka, watuqsitu alaihim, dan untuk berbuat adil kepada mereka, gitu ya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, gitu. Nah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau ketika menafsirkan hadis ini menyertakan hadis dari Asma binti Abi Bakar, di mana Asma binti Abi Bakar pernah bertanya kepada saudaranya Aisyah. Asma dengan Aisyah teh saudara sebapak beda ibu. Itu Asma mah dari ibu yang bernama Qatilah. Nah, di mana Abdullah bin Zubair putranya Asma gitu ya, suaminya adalah Az-Zubair bin Awam, itu pernah mengutarakan, kata Abdullah bin Zubair, ini dari Az-Zubair sendiri dari bapaknya, beliau mengatakan, memang di stensilan ada hadis yang saya pangkas gitu ya, jadi tidak semua gitu saya tampilkan di makalah gitu. Kalau ditampilkan di makalah ini sampai 4 halaman gitu ya, kalau itu makanya saya ringkas saja gitu ya. Nah, Az-Zubair mengatakan bahwa qadimat Qatilah ala ibnatiha, Qatilah pernah datang kepada putrinya, berkunjung kepada putrinya yaitu Asma binti Abi Bakar dengan membawa hadiah. Apa hadiahnya? Yaitu dibab, korot, saman gitu ya. Membawa hadiahnya itu dibab. Dibab itu keju gitu ya. Kemudian korot, obat penyamak kulit gitu ya, supaya bisa dibuat kayak apa ya, untuk menghilangkan bakteri lah mungkin fungsinya gitu ya, karena kan kulit kulit hewan itu bisa dipakai untuk mewadahi air misalkan kalau di zaman Nabi Maya. Kemudian wasamin, yaitu minyak samin, padahal Qatilah ini dalam keadaan masih musyrik begitu. Maka Pak Abad Asma itu antak bala hadiataha, Asma menolak untuk menerima pemberian dari ibunya tersebut dan menolak untuk memasukkan ibunya ke rumahnya. Maka dia bertanya kepada Aisyah dan Aisyah bertanya kepada Nabi, baru turunlah ayat ini, surat Al-Mumtahanah ayat 8 gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan kafir muahad. Mereka orang-orang kafir yang masih berada dalam perjanjian bersama kaum muslimin. Jadi Anas di sini bukan kafir muahad, bukan kafir dhimmi, tapi kafir harbi begitu ya. Maka di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa man qatala muahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dia itu orang kafir dan di bawah lindungan, di bawah perjanjian dengan pemerintah Islam atau dengan kaum muslimin, lam yarah raihatal jannah. Nabi mengatakan demikian. Maka ia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal yang namanya wangi surga itu dapat terhirup bahkan sepanjang 40 tahun perjalanan. Begitu. Nah, hadirin ihwatul iman rahimakumullah, maka kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ini poin yang pertama. Sampai mereka mengatakan bahwa apa? Mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Di hadis yang lain, di hadis Abu Hurairah hanya sampai sini, sampai syahadat. Ini menjadi dalil bahwa
awal atau seseorang itu menjadi apa? Seseorang itu terlindungi darah dan hartanya itu hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau misalkan seseorang sudah login ke Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hartanya, darahnya itu terpelihara, terjaga. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya tidak boleh ditumpahkan, kehormatannya pun tidak boleh direndahkan. Begitu, ini yang menjadi 3 syarat. Nah, oleh karena itu hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau misalkan antara seorang muslim dengan muslim lainnya itu memiliki hak gitu ya. Memiliki hak. Apa haknya? Hak sebagai tadi untuk terjaga darahnya, terjaga hartanya dan terjaga kehormatannya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai pernah mengingkari perbuatan yang pernah dilakukan oleh Usamah bin Zaid ketika dalam peperangan, di mana Usamah bin Zaid gitu ya, ketika pernah melawan seorang musuh, pas mau dipenggal, pas mau dibunuh, musuh tersebut mengucapkan la ilaha illallah, begitu. Sampai hal itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya di dalam Sahih Bukhari juga ada ya. Di dalam Sahih Bukhari disampaikan demikian. Kemudian Rasulullah pun menanyakan kepada Usamah, ya Usamah, aqtal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Usamah memiliki argumen, memiliki alasan. Ya Rasul, dia mah mengatakan la ilaha illallah itu supaya selamat, supaya bisa melindungi dirinya. Belum tentu apa yang diucapkannya itu adalah memang benar-benar dari dalam hatinya. Maka Rasulullah mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Maka Rasulullah senantiasa mengulangi pengingkarannya, sampai Usamah bin Zaid itu memiliki keinginan, kalaulah saya masuk Islam setelah kejadian ini, begitu. Jadi saking ditentang oleh Rasulullah, begitu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini menunjukkan, ini menjadi dalil bahwa bagi kita menghukumi seseorang itu harus secara dohirnya saja, begitu. Kita tidak memiliki kewenangan, kita tidak memiliki hak apa yang ada di dalam hati seseorang. Nanti di akhir di Quran surat Al-Ghasyiyah kan nanti di akhir disampaikan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir, berilah peringatan karena engkau Muhammad seorang pemberi peringatan. Urusan hati Rasulullah sendiri pun demikian gitu. Karena urusan hati seseorang Rasulullah tidak punya kewenangan untuk sampai sejauh itu gitu menghukumi apa yang ada di dalam hatinya, begitu. Maka bagi kita pun sama, kita pun hukumi seseorang itu berdasarkan zahirnya saja, begitu. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ini adalah sesuatu yang fatal, makanya diingkari oleh Rasulullah. Bagaimana kalau ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya memang benar untuk sekedar apa? Melindungi nyawanya, bukan benar-benar ingin masuk Islam, begitu. Maka di hadis ini gitu ya, di hadis arba'in ini di akhirnya disampaikan fahisabuhum alallah, eta mah geus jadi urusan Allah, eta mah hisab lagi kumaha Allah, eta mah. Maka kita tidak pernah memiliki kewenangan untuk menghukumi yang ada di dalam batin manusia. Kita hukumi zahirnya saja, apa yang nampak pada lahirnya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti maka sah secara pada waktu itu dia sudah menjadi seorang muslim.
yang kalau sudah menjadi seorang muslim asomu, terpelihara apanya? Darahnya, terpelihara kehormatannya, terpelihara hartanya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian kalau sudah bersahadat kan sudah berarti sudah masuk ke dalam Islam, baru diajarkan, baru dia harus melaksanakan yang ada pada rukun Islam. Makanya di sini disampaikan wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Kenapa hanya dua? Kenapa tidak disebutkan sampai wa yasuma Ramadan atau sampai wa ayyahujal baita? Kenapa tidak hanya sampai sholat dan zakat saja? Nanti disampaikan alasannya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa kenapa dua hal ini saja, begitu ya. Kenapa dua hal ini saja? Karena dua hal ini menjadi pokok induk dari ibadah jasadiah, ibadah fisik dan ibadah maliyah, ibadah harta. Dari rukun Islam yang termasuk ibadah badaniyah, ibadah fisik itu apa saja? Salat dan saum. Yang kelihatan fisiknya sholat apa saum? Sholat. Dan saum kan tidak ada yang tahu seseorang melaksanakan saum kecuali dirinya dan Allah teka tingali fisikna nu saumah gitu. Tapi yang kelihatan fisiknya itu adalah sholat. Sholat ini menjadi induk dari ibadah jasad kita, ibadah fisik kita. Dan zakat menjadi induk dari ibadah maliyah, ibadah harta. Karena haji mah baru diwajibkan bagi mereka yang punya keleluasaan, begitu ya, yang mampu, gitu ya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nah, ini pun yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, gitu ya. Wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah ya, ketika memerintahkan atau ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka Rasulullah bersabda, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, dakwahi mereka untuk bersyahadat alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kemudian jika mereka mentaatimu, itu barulah diajarkan fa'alimhum, baru ajarkan mereka bahwa Allah telah memerintahkan mereka untuk sholat setiap harinya 5 waktu sholat, sehari semalam. Kemudian jika mereka mentaatimu fa'alimhum, maka ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, begitu. Nah, jadi bertahap, begitu. Nah, jadi ikhwati iman rahimakumullah. Fa'idza fa'alu dzalika, dan jika mereka sudah melakukan hal itu, yaitu bersyahadat sudah, kemudian melaksanakan sholat. Sholat di sini maksudnya sholat yang mana? Sholat yang wajib, begitu ya. Berarti tidak termasuk kepada sholat sunnah, begitu ya. Berarti orang yang tidak mau melaksanakan sholat wajib boleh diperangi tidak? Kan tadi ungkapan bagaimana? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu wa yuqimus sholat wa yutuz zakat. Apakah orang yang tidak melaksanakan sholat boleh diperangi apa tidak? Boleh. Jadi boleh diperangi orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi kalau urusan diperangi itu sudah menjadi wilayah pemimpin kaum muslimin, begitu. Seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Bakar ketika orang-orang pada waktu itu menolak untuk membayar zakat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nanti memang akan disampaikan terkait dengan diskusi Abu Bakar dengan diskusinya Umar, ya, ketika nanti tentang syarah bihaqil qisam, ya. Nanti disampaikan.
Kemudian hadirin wa iman rahimakumullah ya, fa idza fa'alu dzalika, apabila telah melaksanakan hal itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka berarti mereka telah melindungi jiwa dan harta mereka dariku. Asamu itu ya, asamu artinya mana'u. Arti asamu itu adalah dari kata al-usmah. Apa al-usmah teh? Al-usmah itu tali yang dibuat untuk ya mengikat mulut kantong air agar tidak tumpah gitu ya. Namun berarti lamun dina botol teh usmah teh naonna tutup botolnya gitu ya, karena di zaman Nabi makan mewadahi air itu pakai kantong supaya airnya tidak tumpah, mulutnya itu di talian gitu teh usmah namanya gitu ya. Maka diri nihwatu iman rahimakumullah illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam itu tadi? Salah satunya dengan hak Islam itu apabila mereka menolak untuk melaksanakan salah satu dari rukun Islam. Maka salah satunya apa? Menolak membayar zakat, menolak untuk melaksanakan sholat. Bahkan menolak untuk berhaji pun itu sama. Kalau orang yang mampu tapi tidak mau berhaji misalkan, ini termasuk tercover oleh hadis ini. Bahkan tidak hanya saja terkait dengan rukun Islam, bahkan syariat Islam yang lain seperti misalkan berjihad. Nah, kalau di dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, walaupun hadisnya itu memang disampaikan dhaif. Begini, ada yang datang kepada Nabi ingin masuk Islam tapi meminta syarat. Syaratnya apa? Syaratnya untuk tidak membayar zakat, syaratnya untuk tidak mau berjihad. Maka kata Nabi, saya saddaquna wa yujahiduna. Mereka pasti akan membayar zakat dan mereka pasti akan berjihad, melakukan jihad. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak akan pernah menerima syarat. Orang yang mau login, orang yang mau masuk Islam tapi dengan mengenyakan syarat, tidak mau melaksanakan sholat misalkan, ini tidak diperkenankan. Maka jadi nihwatu iman rahimakumullah, apa dalilnya bahwa orang yang meninggalkan rukun Islam, salah satu dari rukun Islam itu boleh diperangi? Ayatnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 5. Yang ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari, dijadikan sebuah judul bab. Jadi hadis ini, tadi tentang umir tuan uqatilan nas, nama babnya oleh Imam Al-Bukhari itu dimuat dengan membuat judul bab yang ada pada Quran surat At-Taubah ayat 5. Apa? Fa in tabu wa aqamus shalat wa atuz zakat. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat, wa atuz zakat, dan menunaikan zakat, fakhalu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Bahasanya berbeda tapi maknanya sama. Kalau dalam hadis mah asamu minni dima'hum, terpelihara darah dan harta mereka. Kalau dalam ayat Al-Qur'an mah fakhalu sabilahum, maka bebaskanlah, berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Nah gitu. Hadirin nihwatu iman rahimakumullah. Nah, masih di dalam riwayat Imam Al-Bukhari gitu ya, kalau di mana Rasulullah SAW kalau menginpansi atau mengepung sebuah kabilah gitu ya, Rasulullah itu tidak pernah mengepung sampai mendengar suara adzan. Jadi adzan itu jadi patokan gitu ya, adzan gitu itu jadi patokan, atau adanya bangunan masjid itu jadi patokan. Di mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari disampaikan, idza ghaza qauman lam yukir hatta yusbiha. Rasulullah apabila memerangi satu kaum, beliau tidak memeranginya hingga datang waktu subuh. Fa in sami'a adanan amsaka. Apabila mendengar suara adzan, beliau menahan diri, berarti tidak mengepung gitu ya, tidak menyerbu mereka gitu ya. Kemudian wa illam yasma adanan agoro ba'dama yusbihu panazalna khaybar lailan. Beliau kemudian apabila
beliau tidak mendengar adzan, maka beliau lantas memeranginya setelah waktu subuh. Ini dijadikan sebagai acuan gitu ya bagi Rasulullah SAW ketika hendak memerangi satu kaum. Hadirin wa iman rahimakumullah. Dan saya sampaikan terkait dengan illa bihaqil Islam ini, diskusi Umar bin Khattab dengan Abu Bakar, bahwa karena informasi yang sampai kepada Umar, boleh memerangi itu hanya sampai mereka bersyahadat, begitu. Tidak sampai, informasinya tidak sampai meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, itu tidak sampai diperangi. Itu informasi yang diterima oleh Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar pun mengatakan beliau memiliki keputusan atau memiliki kebijakan untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat itu dengan ini, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yaitu apabila mereka tidak mau melaksanakan salah satu dari rukun Islam atau salah satu dari syariat Islam. Hadirin wa iman rahimakumullah, panjang hadisnya gitu ya. Diskusi Umar bin Khattab ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian bahkan dengan illa bihaqil Islam ini tercover bahwa seorang muslim pun boleh tertunaikan atau boleh ditumpahkan darahnya apabila tadi dia melanggar hak Islam. Apa diantaranya? Di antaranya adalah misalkan dia melakukan pelanggaran, seorang muslim yang melakukan pelanggaran. Apa di antaranya? Di dalam hadis disampaikan, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim itu illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Apa? As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Kan dihukumnya apa? Dirajam sampai meninggal, sampai mati, begitu kan. Nah, ini mah boleh ditumpahkan darahnya apabila dia melakukan pelanggaran, begitu. Nah, kalau di sini mah pelanggaran gitu ya, ini boleh ditumpahkan darahnya. Kemudian wan nafsu bin nafsi, maksudnya apa? Wan nafsu, jiwa dengan jiwa, yaitu maksudnya membunuh. Itu pun kalau membunuh dengan cara apa? Membunuh disengaja. Kan ada yang pembunuhan tanpa disengaja, misalkan kecelakaan, kan itu mah bukan dikisos, bukan dibunuh lagi gitu ya. Kemudian watariku lidinihi, dan orang yang murtad gitu ya, orang yang murtad dari agama Islam atau orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Maka pertanyaannya, kalau misalkan kita nih, kalau misalkan pemimpin kaum muslimin boleh memerangi orang Islam yang tidak mau melaksanakan sholat dan tidak mau menunaikan zakat, lantas misalkan dia tetap tidak mau ketika sudah diperangi, tetap tidak mau melaksanakan sholat misalkan, boleh dibunuh nggak? Boleh dibunuh nggak kalau sudah seperti itu? Boleh, begitu ya. Maka kalau dia mati dalam keadaan demikian, berarti dia mati dalam keadaan kafir. Begitu. Maka diperangi bagi orang yang melaksanakan sholat itu sampai mau melaksanakan sholat. Diperanginya orang yang tidak mau menunaikan zakat sampai kapan? Sampai mereka mau menunaikan zakat. Bahkan di dalam tadi hadis riwayat Bukhari tentang diskusinya Abu Bakar dan Umar, bahkan kalaupun mereka biasa menunaikan zakat hanya dengan membayar dengan seutas tali yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan perangi gitu. Kalau mereka tidak mau tidak mau membayar zakat, walaupun hanya dengan apa? Seutas tali yang biasa mereka bayar kepada Rasulullah, begitu. Hadirin wa iman rahimakumullah. Kemudian wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya, perhitungan amalnya itu diserahkan kepada Allah. Maksudnya begini, karena orang yang bersyahadat itu ada yang memang benar-benar dari hatinya, ada yang memang hanya dusta belaka misalkan. Kalau yang tadi misalkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena pengen aman, begitu misalkan, atau ingin menyelamatkan jiwanya, fahisabuhum 'alallah, maka hisabnya itu terserah kepada Allah. Maka di sini
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa kalimat syahadat serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat dapat melindungi darah dan harta pemiliknya di dunia, kecuali melakukan sesuatu yang darahnya tadi boleh ditumpahkan, yaitu melanggar aturan, melakukan pelanggaran seperti tadi berzina, membunuh, atau murtad, atau misalkan meninggalkan salah satu dari rukun Islam, atau meninggalkan salah satu dari syariat Islam. Fa'in kana shodiqon, jika dia bersyahadatnya itu memang benar dari hatinya, adkhalahullahu jannah, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Wa in kana kadiban, dan jika dia berdusta, fa'innahu min jumlatil munafikin, maka ia termasuk golongan kaum munafik yang akan disiksa di kerak neraka. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka di akhir saya sampaikan surat Al-Ghasyiyah dari ayat 21 sampai ayat 26. Fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir gitu ya, fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar, Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, inilah yang menjadi kajian kita di pagi hari ini gitu ya. Banyak faidah, tinggal faidahnya dibaca saja. Ada 8 poin ya. Saya tidak perlu membacakannya kembali, silakan dibaca saja gitu ya, terkait dengan faidah yang ada dalam hadis ini. Hanya kalau dari poin yang pertama gitu ya, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Muhammad itu adalah abdun, seorang hamba yang tadi umirtu, yang diperintah. Maka kita bersikap kepada Nabi Muhammad itu ada kalanya sebagai seorang abdun, seorang hamba. Maka kalau seorang hamba, beliau pun punya kewajiban untuk melaksanakan syariat atau perintah yang telah Allah sampaikan. Makanya ketika di sholat, Rasulullah kalau misalkan di sholat dalam bacaan tasyahud gitu ya, kan ada sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, kan ada namanya Nabi Muhammad. Tidak pedah karena beliau namanya Nabi Muhammad beliau ganti Allahumma sholli alayya gitu ya, tidak, tapi beliau pun tetap membaca sesuai redaksinya. Itulah beliau sebagai abdun, sebagai hamba begitu. Hadirin waktu iman rahimakumullah, demikian kajian di pagi hari ini, mudah-mudahan sedikitnya memberikan hasanah ilmu kepada kita, atau setidaknya ini mengulang kembali, memurojah kembali apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita temukan, baik dalam literasi buku Islam ataupun dari para asatidz kita yang lain. Demikian mungkin pembahasan atau kajian di pagi hari ini. Mangga silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih. Tadi saya baru mendengar dari Ustaz Al-Mu'in, di mana harumnya surga itu tercium sampai dalam perjalanan 40 tahun. Itu hadisnya ada tadi. Hadisnya bahkan bukan hanya terkait dengan muahad gitu ya. Hadis-hadis yang lain pun terkait dengan kewajiban suami istri gitu ya, itu pun sama. Hanya yang saya sampaikan di sini adalah terkait dengan sabda Rasulullah. Ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman, begitu. Nomor hadis saya lupa, ini nomor hadisnya tidak saya cantumkan gitu ya. Coba
nanti saya koreksi kembali atau saya periksa kembali. Ini saya lupa untuk memuat nomor hadisnya. Kalau yang di atas saya muat nomor hadisnya gitu ya. Mohon Mangga. Ada yang lain? Silakan. Mangga. Ada perkataan Nabi, apakah benar orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah itu, apakah kata Nabi itu bakarlah umatnya? Apa benar itu? Yang saya tahu atau yang saya pernah baca itu bukan sebuah ucapan atau yang saklek, tetapi lebih kepada keinginan. Jadi keinginan beliau untuk membakar orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Bukan ini bukan langsung saklek gitu, bukan sebuah perintah, tapi keinginan beliau gitu. Jadi ya bukan sesuatu yang keras lah begitu. Tetapi ini menunjukkan ya bukan suatu perintah yang saklek harus dibakar, tetapi lebih menunjukkan bahwa sebuah keutamaan dan sebuah perbuatan yang dianggap tercela gitu ya apabila seseorang yang tidak memiliki udzur syar'i gitu ya tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hanya satu yang saya ketahui dari 4 imam madhab, kalau tidak salah Imam Malik yang menyatakan wajib sholat berjamaah itu gitu. Yang lain mah hanya mengatakan sunnah muakkad saja. Hanya Imam Malik yang mengatakan dari hadis tersebut keinginan Rasulullah untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid begitu. Jadi bukan sebuah perintah yang saklek harus dibakar, bukan begitu ya. Hanya itu yang saya ketahui begitu ya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengar bahwa sholat itu nampak, puasa itu tidak nampak. Terus bagi mereka yang tidak sholat boleh diperangi atau dibunuh gitu tadi ya. Tapi menurut pandangan saya, orang yang dibunuh itu mengalirkan darah. Nah, terus siapa yang berhak untuk membunuh orang yang nggak sholat? Tetapi orang yang zina jika kelihatan pasti dirajam, itu mengeluarkan darah. Baik. Jadi apa yang dipahami oleh Abu Bakar dari sabda Rasulullah yang tidak diketahui informasinya, yang tidak sampai kepada Umar adalah dengan perkataan illa bihaqqil Islam. Jadi kalau orang yang sudah masuk ke dalam Islam tetapi tidak mau melaksanakan salah satu dari rukun Islam, tadi disampaikan mereka apabila sudah masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, terpelihara darah mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Salah satunya melakukan pelanggaran. Yang kedua, meninggalkan salah satu dari rukun Islam tersebut. Maka dari salah satu dari rukun Islam itu tidak hanya sholat saja, Pak. Zakat termasuk, saum termasuk, juga haji pun termasuk begitu. Tetapi siapa yang boleh melaksanakan ini? Gitu kan? Yang boleh melaksanakan ini adalah pemimpin umat Islam. Dulu dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Setelah beliau menjadi apa? Menjadi khalifah. Jadi tidak boleh sembarangan gitu lah, karena orang yang meninggalkan sholat harus diperangi gitu ya. Kita pun secara mandiri begitu tidak, tapi kita mah hanya lebih kepada apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita mah hanya sekedar mengingatkan. Kembali kepada fadzakir innama anta mudzakir. Yang boleh melaksanakan itu hanya pemimpin kaum muslimin, pemimpin Islam saja. Begitu, penguasa di sini. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Begitu. Tapi kalau zina siapa aja gitu?
Tidak boleh. Zina pun sama. Ini harus pemimpin Islam, pemimpin kaum muslimin. Jangan sampai karena punten ada kasus zina di kita ramai-ramai dikubur misalkan setengah badan di depan masjid, kita rajam. Enggak boleh, tetap tidak boleh. Maka yang boleh melaksanakan ini adalah pemimpin kaum muslimin, begitu ya. Demikian, jadi memang tidak bebas, tidak boleh bebas sembarangan, kita yang melaksanakan. Itu yang saya ketahui. Allah a'lam. Mengapa Pak Haji? Di zaman sekarang ya, banyak orang Islam aku Islam, tapi tidak melakukan itu dibiarkan aja bagaimana seperti tidak sholat, tidak sahur. Kalau musim sahur itu kan banyak yang tidak akan sahur. Apa didiamkan aja. Padahal di negara tetangga aja itu orang-orang yang tidak sahur itu sampai dipukuli itu sampai itu. Kemudian yang kedua, masalah usamah tadi. Ketika mau memenggal seseorang yang mengingkari Islam, ya, apa terus dipenggal atau enggak? Karena Rasulullah mengingkari bahwa itu masalah niat hati dia. Setelah dia benar dengan sebenarnya, apakah terjadi pemenggalan atau enggak? Ya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, Pak Haji, kasus yang menjadi fakta sekarang di kita, begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa memang yang berhak untuk memerangi itu adalah pemerintah Islam, pemerintah kaum muslimin. Ya, maka kita mah hanya sekedar apa? Sekedar bisa memperingati mereka. Ya, hanya sekedar bisa memberikan peringatan. Hanya sampai menyampaikan risalah, menyampaikan. Rasulullah cuman innama alaikal balagh. Rasul itu punya tugas untuk menyampaikan risalahnya saja, begitu. Nah, terkait nanti adapun dia tidak mau mengikuti nasihat kita ataupun tidak, begitu, karena kita memang bukan pemerintah Islam, berarti kita telah berlepas diri, gitu ya, ketika nanti ditanya oleh Allah kelak, begitu ya, di hadapan Allah terkait dengan kemungkaran yang terjadi, gitu. Karena ini yang menjadi penyebab kenapa dayus itu masuk neraka. Apa dayus itu? Dayus itu adalah orang yang membiarkan anggota keluarganya untuk melakukan kemungkaran. Sudah tahu melakukan kemungkaran tapi dibiarkan, itu dayus namanya. Makanya dia tidak akan pernah masuk surga. Maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita sudah tabligh, sudah menyampaikan atau tidak? Kalau sudah menyampaikan berarti sudah berlepas diri, begitu. Yang kedua, Usama bin Zaid itu memang dipenggal orangnya. Makanya kenapa Rasulullah sampai mengingkari perbuatan Usama bin Zaid tersebut, begitu. Namun belum terkonfirmasi apakah Usama bin Zaid ini apakah perbuatan dari Usama bin Zaid ini sudah turun ayat yang berkaitan dengan membunuh bukan disengaja, gitu ya. Karena kalau misalnya membunuh karena kecelakaan, kan memang ada diat yang harus dibayarkan, begitu. Jadi kasus yang terjadi pada Usama bin Zaid ini memang orangnya dipenggal, orangnya itu dibunuh, begitu. Maka sampai Rasulullah mengingkari perbuatan Usama bin Zaid tersebut, begitu. Nah, begitu penginten Pak Haji nuka dua mah, begitu ya. Cukup penginten cekapnya. Baik, hadirin hadirat iman rahimakumullah, kita akhiri ya kajian di pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.